Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama bersekutu kembali secara virtual melalui resapi di hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang boleh kami lalui dan pagi hari yang boleh kami jelang dengan ucapan syukur dan sukacita oleh karena Tuhan memberikan kami kehidupan, kesempatan untuk kami dapat jalani dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerjakan segala tugas pelayanan kami di hari ini dengan sepenuh hati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati sehingga firman-Mu dapat menjadi suluh bagi kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Judul perenungan kita adalah manusia dipandang berharga oleh Allah. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat bintang-bintang di langit lalu menghitungnya? Jumlah bintang yang tidak terhingga, dan tentu saja ada jumlah planet yang juga tidak terhingga di semesta ini. Kita, yaitu manusia, hanyalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Dia, Sang Pencipta semesta. Di tengah lautan, bintang, dan juga planet, galaksi di semesta ini, kita adalah makhluk yang beruntung, sebab Sang Pencipta mengingat kita yang kecil dan rapuh ini. Manusia dipandang berharga oleh Allah, sehingga manusia ditolong, dituntun, diberikan hikmat untuk berpikir, memilih, memilah, mencipta, berkreasi, dan sebagainya. Manusia diberikan kuasa untuk mengelola, mengatur, menjadi kawan sekerja Allah, atau menjadi partner Allah, bekerja sama mendatangkan keselamatan bagi dunia. Bahkan manusia ditebus dosanya oleh Allah. Semua hal ini menunjukkan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Kira-kira demikianlah refleksi pemazmur yang dia tuliskan dalam Mazmur 8. Ibu bapak saudari-saudara, lalu apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita? Yang pertama, memang manusia begitu berharga di hadapan Allah. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan atau bukan menjadi alasan untuk kita hidup semau kita di hadapan Tuhan. Justru oleh karena kita berharga, maka kita memiliki tanggung jawab yang perlu ditunaikan dan perlu hidup sesuai dengan anugerah yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Hidup menurut kehendak Sang Bapa, meneladan Sang Kristus di tengah dunia dengan bersekutu dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua,
Oleh karena kita berharga di hadapan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir secara berlebihan tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Artinya, kita tidak perlu khawatir secara berlebihan tentang hidup kita. Sebab kekhawatiran yang berlebihan tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Atau kekhawatiran yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Justru oleh karena kita dipandang berharga oleh Tuhan, maka kita perlu berserah kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, sembari berusaha. Sebab Dia akan memberikan yang terbaik kepada ciptaannya yang berharga. Mari Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita berkarya dengan sepenuh hati sesuai dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan menguasai hidup kita. Tetapi mari kita menguasai kekhawatiran dengan iman kita kepada Allah. Itulah yang Tuhan Allah kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa luas, lebar, besarnya alam semesta ini. Dan kami manusia adalah bagian terkecil dari alam semesta yang begitu tak terhingga. Tetapi Engkau mengingat kami. Engkau senantiasa menolong kami, dan kami bersyukur oleh karena itu. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk dapat berkarya dengan sepenuh hati, sesuai dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dan mampukan kami untuk dapat menguasai kekhawatiran yang berlebihan dengan iman kepada Allah, kepada Engkau. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang kami miliki tidak menguasai kami, tetapi iman, percaya itulah yang menguasai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, lemah karena pandemi yang mereka alami saat ini. Mereka terpapar oleh virus COVID-19, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau datang, hadir menjamah dan memberikan pemulihan kesehatan. Saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Mari Tuhan berikan pertolongan. Saudara-saudara kami yang berduka oleh karena pandemi ini, mari Tuhan Kau hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengerjakan segala aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan sertai dan berkati. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mampukan kami untuk disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian kami menghadirkan keselamatan bagi kami dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah Tritunggal senantiasa memampukan kita, menyertai kita kini hingga selamanya. Amin.